Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jenny Arinda Putri dari kelas 1B dengan NIM 241000041. Di sini saya akan mengedukasikan tentang kasus-kasus yang akhir-akhir ini tinggi sekali di Indonesia, yaitu MAMS atau gondongan. Nah, penyakit MAMS ini ialah penyakit yang disebabkan oleh virus yang bernama Paramyxoviridae. Nah, orang yang terkena virus ini akan mengalami demam, lemas, sulit makan, lalu adanya pembengkakan di area pipi yang dimana rasanya sakit. Itu karena disebabkan oleh adanya radang pada kelenjar ludah yang bernama parotis. Nah, di sini itu ada kelenjar yang bernama parotis di mana saat dia radang akan mengalami pembengkakan dengan sensasi yang nyeri. Dan MAMS ini sangat menular ya, terutama pada percikan air liur saat berbicara maupun saat batuk dan bersin. Kenapa sih kasus MAMS akhir-akhir ini meningkat lagi di Indonesia? Nah, sebenarnya MAMS ini tuh udah ada ya sejak zaman dahulu dan vaksinnya juga udah ada pada tahun 1964. Cuma studi juga mengatakan bahwa ketika seseorang telah memvaksin dirinya, maka terbentuklah imunitas tubuh. Namun, seiring berjalannya waktu, imunitas pada tubuhnya akan menurun. Sehingga sekarang orang yang rentan terkena MAMS ialah orang dewasa muda yang imunitasnya telah menurun dan dengan mobilitasnya yang sangat tinggi seperti bertemu banyak orang. Apalagi yang paling beresiko juga ialah nakes karena mereka berinteraksi langsung dengan penderita MAMS maupun pasien-pasien lainnya. Nah, cara pencegahannya itu gimana sih? Yang pertama, yang paling bagus ialah dengan vaksin, karena vaksin tidak hanya melindungi diri sendiri, melainkan melindungi diri kita dari orang lain. Dan insidensinya juga akan menurun. Namun sayangnya vaksin MMR atau measles, mumps, rubella ini belum didistribusikan oleh pemerintah karena ditinjau dari harganya yang sangat fantastis, yaitu berkisar 600 sampai 700 ribu rupiah. Nah, yang kedua ialah penularannya melalui percikan air liur. Berarti cara pencegahannya yaitu memakai masker karena bisa melindungi diri kita sendiri maupun orang lain. Yang ketiga adalah rajin mencuci tangan. Karena pada saat kita memegang permukaan benda-benda asing yang terinfeksi virus dan kita tidak mencuci tangan, maka virus tersebut bisa bertahan berjam-jam maupun berhari-hari. Jadi, usahakan saat memegang benda ataupun pasien segera mencuci tangan. Nah, bahaya dari MAMS itu apa aja sih sebenarnya? MAMS itu biasanya akan sembuh sendiri atau self-limiting, terutama pada orang-orang yang telah divaksin. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya komplikasi berbahaya dari MAMS ini. Salah satunya adalah artritis, yaitu terjadi pembekakan disertai nyeri pada bagian testis dan bisa menyebabkan kemandulan pada laki-laki. Nah, kalau misalnya udah terlanjur kena, cara mengatasinya gimana sih? Biasanya orang-orang akan mengonsumsi obat anti nyeri dan mengompresnya untuk mengurangi rasa sakit. Jadi, kesimpulan dari MAMS ini disebabkan oleh virus Paramyxoviridae yang dimana penularannya bisa melalui percikan air liur dan cara pencegahannya bisa dengan vaksin pada anak-anak, memakai masker, dan rajin mencuci tangan. Terus cara pengobatannya juga bersifat somatik atau sesuai gejala dan juga virusnya bersifat self-teaming atau bisa sembuh sendiri. Namun jangan lupa ada komplikasi berbahaya yaitu orchitis.
Maka dari itu segera dicegah ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.